Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membacakan kitab Manaqib dari Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang kemarin dikholi di kota Tegal. Ternyata setelah saya kaji dan saya teliti, banyak ajaran-ajaran khurafat yang termaktub dalam kitab Manaqib tersebut. Bahkan yang tidak kalah menariknya, di sini memalsukan data terkait ucapan-ucapan dari Habib Al-Habsyi yang kemudian dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Habib Al-Habsyi. Dan kitab yang akan saya baca, ini adalah kitab Qurratun Nadhir, halaman 190, halaman 191. Di mana dalam halaman ini katanya, Imam Al-Ghazali ini sangat menganjurkan seorang peziarah makam para wali untuk mencium batu pemakaman atau batu nisan dari kuburan para wali, atau mencium debu dari pemakaman para wali, atau bahkan Imam Al-Ghazali pun mengatakan mencium kaki dan sandalnya para wali semasa masih hidup. Dan setelah saya kaji dan saya teliti dalam kitab-kitab muktabar Imam Al-Ghazali, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab ziarah kubur, Imam Al-Ghazali justru berkata sebaliknya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mengelilingi kuburan para wali atau kuburan siapapun, bahkan mencium batu nisan kuburan, ini termasuk dari perbuatan orang Nasrani. Lah ini kan kacau. Jadi kitab Qurratun Nadhir yang menisbatkan kalam ini adalah kalam Imam Al-Ghazali, ternyata justru Imam Al-Ghazali berkata sebaliknya. Nah ini berarti membawa nama Imam Al-Ghazali demi untuk meluluskan pendapat pribadinya. Dan ini adalah ajaran sesat. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak semacam ini. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah memang mensunahkan kita untuk ziarah kubur, tetapi tidak sampai kemudian sampai menganjurkan batu nisannya, sampai kemudian menempelkan pipinya di atas pemakaman, kemudian menganjurkan kita untuk mencium sandalnya para wali, katanya penuh berkah. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan semacam ini. Nah, seperti apa keterangan jelasnya? Nanti akan saya baca teks Arabnya dan akan saya tampilkan halaman kitabnya, yaitu kitab Qurratun Nadhir halaman 190 dan 191. Sekaligus akan saya tunjukkan pendapat asli dari Imam Al-Ghazali yang termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berseberangan dari apa yang tertulis dalam kitab Qurratun Nadhir ini. Namun sebelum saya masuk pada pembacaan kitab, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Langsung saya masuk pada pembacaan kitab. Teks halaman kitabnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Kitab Qurratun Nadhir halaman 190, halaman 191.
Wa qad wajadtu fi ba'di ta'alikil qatimati malahu munasabatun bimahuna ma'zuan ilal imami hujjatil islamil ghazali qaddasallahu sirrahu fa ahbabtu iradahu la siyama wa qad amarani binaklihi min aslihi sayyidil arifu billahil habibu Muhammad ibnu Idrus ibnu Muhammadil Habsi nafa'allahu bih wajatuhu indahu wa suratuhu. Artinya, dan aku telah menemukan dalam sebagian catatan-catatan lama sesuatu yang relevan dengan pembahasan di sini yang dinisbatkan kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Semoga Allah mensucikan rahasianya. Maka aku ingin menyebutkannya, terlebih karena tuanku yang arif billah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsi, telah memerintahkanku untuk menyalinya dari naskah aslinya, dan aku menemukannya di sisi beliau. Jadi katanya ini adalah pendapat-pendapat dari Imam Al-Ghazali, yang kemudian ditulis oleh Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsi dan kemudian disusun oleh penulis kitab Qurratun Nadhir ini. Ini sangat memalsukan sekali karena ternyata bukan perkataan dari Imam Al-Ghazali. Ini adalah murni perkataan dari Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsi agar kuat pandangannya sehingga membawa-bawa nama Imam Al-Ghazali. Nah, disinilah seringnya kitab-kitab Ba'alawi itu membawa nama tokoh besar demi untuk memperkuat pandangannya sehingga seakan-akan itu adalah fatwa dari Imam Al-Ghazali, padahal bukan. Ini adalah murni fatwa dari Habib bin Idrus bin Muhammad Al-Habsi. Nah, seperti apa yang katanya pandangan dari Imam Al-Ghazali? Ini masuk di halaman 191, redaksinya saya baca dalam redaksi yang sangat panjang. Wa amma akabirus solihina ahlul maqamatil azimati wal ahwalil karimati fahaluhum atamu wahum indallahi akramu wa haddu zairihim a'damu fa innallaha azza wa jalla yaqulu fi haqqihim wa izzati wa jalali la akrimanna man akramakum wala a'adzamanna man a'adzamakum wala ahinanna man ahanakum wala abaidanna man taba'ada minkum wa fi sirri hadzal khitabi anna man qabbala fi aidikum au fi aqdamikum au fi ni'alikum au fi turabi ni'alikum au fi turabi kuburikum au fi ahjari kuburikum la akrimannahu min ajli barakatikum wala arhamannahu min ajlikum. Ini artinya, adapun tokoh-tokoh orang soleh, pemilik kedudukan yang agung dan keadaan yang mulia, maka keadaan mereka lebih sempurna, mereka di sisi Allah lebih mulia, dan bagian keberkahan bagi para peziarahnya lebih besar. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hak mereka. Ini padahal bukan firman Allah. Ini bukan hadis qudsi, tetapi di sini berani ditulis sebagai hadis qudsi. Nah, ini kan sangat memalsukan. Apa katanya? Kata yang di sini disebut sebagai firman Allah padahal bukan. Demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh aku akan memuliakan orang yang memuliakan kalian. Sungguh aku akan mengagungkan orang yang mengagungkan kalian. Sungguh aku akan menghinakan orang yang menghinakan kalian. Dan sungguh aku akan menjauhkan orang yang menjauh dari kalian. Dan di sini ditafsiri dan di dalam rahasia khitab firman ini bahwasanya barang siapa yang mencium tangan kalian, tangan para wali Ba'alawi ini. Jadi saya tidak mengartikan ini tangan para wali secara umum. Karena dalam kitab-kitab tasawuf yang umum, kita tidak bisa menemukan ajaran semacam ini.
Ketika kita menemukan ajaran semacam ini di dalam kitab Ba'alawi, walaupun di sini maksudnya hitopnya itu untuk para wali secara umum, tetapi saya artikan sebagai khusus untuk para wali Ba'alawi. Jadi bahwasanya barang siapa yang mencium tangan para wali Ba'alawi, atau kaki para wali Ba'alawi, atau alas kaki atau sandal para wali Ba'alawi, atau tanah kubur para wali Ba'alawi, atau batu kubur para wali Ba'alawi, sungguh aku akan memuliakannya demi keberkahan kalian, dan sungguh aku akan merahmatinya demi kalian. Ini ajaran yang sesat. Jadi katanya ini adalah hadis qudsi firman Allah. Barang siapa yang mencium tangan para wali Allah, tetapi saya maksudkan adalah tangan para wali Ba'alawi. Kalau tangan saya tidak mengkritik. Kita mencium tangan orang yang alim atau orang yang soleh. Ini memang dianjurkan. Dan ini tidak termasuk merendahkan derajat seseorang. Atau mencium kaki dari para wali Allah atau wali Ba'alawi ini. Nah di sini kalau sudah mencium kaki, ini saya agak gimana ya. Jadi seakan-akan kan merendahkan derajat seseorang. Oke lah, kalau bersimpuh kemudian mencium kaki guru ini masih saya maklumi karena itu sebagai bentuk dari penghormatan. Lah yang saya paling tidak setuju itu di sini, atau alas kaki. Jadi mencium sandal para wali. Yang kemudian saya maksudkan adalah para wali Ba'alawi. Jadi mencium sandal para wali Ba'alawi ini sangat dianjurkan karena berkahnya luar biasa katanya. Atau mencium tanah sandal para wali Ba'alawi. Lah ini ngeri. Mencium tanah sandal. Misalnya sandal di situ ada debunya. Kemudian kita mencium debu yang ada di sandal, atau dalam kondisi musim hujan misalnya sandal itu ada becekan tanahnya, kemudian kita mencium tanah yang ada di sandal para wali Ba'alawi, ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa katanya. Atau mencium tanah kubur para wali Ba'alawi, atau batu nisan kubur, ini juga mendatangkan berkah. Dan orang yang mencium itu dimuliakan karena keberkahannya. Ini ajaran apa? Saya tanya. Jadi ajaran semacam ini kita tidak bisa menemukan dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang standar. Karena dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang standar itu hanya mengajarkan sunnahnya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan orang yang masih hidup bahwa nantinya pun akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal terlebih dulu. Itu sunahnya di situ. Ketika kemudian di sini sampai kemudian mencium tanah kuburnya, mencium batu nisannya, ini adalah anjuran. Ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mencium debu di sandal para kabib semasa kabib masih hidup, atau mencium sandalnya para kabib yang katanya wali Allah, ini pun mendatangkan berkah yang luar biasa. Ya pantesan Mukibin ini ya sam'an wa ta'atan, menciumi kakinya, menciumi sandalnya, bahkan ya sampai debu di sandalnya para kabib Ba'alawi ya diciumi. Lah ini adalah terdoktrin dari ajaran-ajaran yang semacam ini. Sekali lagi, ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini bukan hadis qudsi, tetapi di sini disebut sebagai firman Allah yang katanya hadis qudsi. Padahal tidak ini. Kita tidak bisa menemukan teks yang tadi saya baca itu sebagai hadis qudsi. Cari dalam kitab-kitab hadis, kita tidak bisa menemukannya. Ini adalah perkataan orang-orang yang disebut sebagai orang soleh, kemudian dinisbatkan bahwa ini adalah hadis qudsi. Jadi berani memalsukan ajarannya sendiri, tetapi dikemas sedemikian rupa, seakan-akan ini firman Allah, bahkan seakan-akan ini adalah pernyataan dari Imam Al-Ghazali, padahal ini bukan pernyataan dari Imam Al-Ghazali. Kemudian saya lanjut, saya baca lagi.
Sumakola ba'da kalamin wakila li ba'dil arifina man akromu indakal ladzi qabbala fi ra'sika awil ladzi qabbala fi yadika awil ladzi qabbala fi na'lika faqala kulluhum mukarramuna illa annal ladzi qabbala na'li wa qadami a'dhamu mahabbatan wa akatharu tawadu'an. Sumakola ba'da kalamin waqad masyaina ila kuburis solihina wa zurna kuburahum ma'al arifina wa ra'aina minhum ma yahrikul adati minal imbisati wa takbiril hajari wa wad'il khaddi ala turab wa qala man fa'ala dzalika lam yarfa khadahu illa waqad qadallahu hajatahu. Sumakola ba'da kalamin walau syi'tu an akula innaman qabbala hadha dhuriha au fi himayatihi au fi turabihi wajabat lahul jannatu laqultu fa inna fi ilmillahi azza wa jalla ma la tasrolah wa ma la yuttala'u alaihi siwahu wa iyaka wa ma yaquluhu ahlul hasri wal qiyas intaha. Kada wajatuhu bihatti ba'dil fudula in nubala'i wallahu a'lam wa ahkam. Intaha kalamul Ghazali intaha ma wajatuhu fit ta'liqil musyari ilaih. Ini ngeri ini. Jadi ajarannya sangat ngeri. Kemudian beliau berkata setelah ucapan itu, dikatakan kepada sebagian orang arif, siapakah yang lebih mulia menurutmu, orang yang mencium kepalamu, atau yang mencium tanganmu, atau yang mencium sandalmu? Maka beliau menjawab, semuanya adalah orang-orang yang mulia. Hanya saja orang yang mencium sandalku dan kakiku memiliki kecintaan yang lebih agung dan tawadu yang lebih banyak. Di sini dikatakan bahwa orang yang mencium sandalnya para wali Ba'alawi ini mendapat keagungan yang luar biasa, karena itu bukti tawadu yang luar biasa kepada para wali-wali Allah katanya. Saya tidak akan mengartikan mencium sandal para wali Allah, karena wali Allah yang sesungguhnya tidak mengajarkan ajaran yang semacam ini. Dan ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab Ba'alawi. Sehingga saya mengartikan, ya mencium sandal para wali Ba'alawi ini lebih utama ketimbang mencium kepalanya atau mencium tangannya. Jadi kita itu diperbudak. Kita disuruh ngesot, disuruh mencium kakinya. Ini kan pelecehan menurut saya. Pelecehan. Ajaran Islam tidak semacam itu soalnya. Kemudian beliau berkata lagi, kami telah berjalan menuju kubur orang-orang saleh. Kami menziarahi makam mereka bersama para arifin atau orang bijak. Dan kami melihat dari mereka hal-hal yang di luar kebiasaan, berupa kelapangan hati, mencium batu, dan meletakkan pipi di atas tanah. Jadi memang ajaran-ajaran Ba'alawi ini sudah menjadi hal yang biasa ketika para peziarah di situ mencium batu nisannya, kemudian meletakkan pipi di atas tanah kuburan. Jadi pipinya ditempelkan di atas kuburan. Ini ajaran Ba'alawi. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak semacam ini. Kemudian beliau berkata, barang siapa melakukan hal itu, tidaklah ia mengangkat pipinya, melainkan Allah telah mengabulkan hajatnya. Lah ini juga memalsukan ajaran. Jadi barang siapa yang menempelkan pipinya di atas kuburan, maka Allah akan mengabulkan permintaannya atau hajatnya saat ia mengangkat pipinya. Lah ini kan jelas bohong-bohongan. Bagaimana bisa kita menempelkan pipi di atas kuburan? Begitu kita mengangkat pipi kita, maka hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dasarnya apa? Ajaran semacam ini kok sampai ditulis dalam kitab itu. Ini hanya ajaran Ba'alawi. Lah inilah kitab Manaqib Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang kemarin di Holi di Tegal. Ini ajarannya ya sesat, tidak bisa kita pungkiri lagi.
Artinya tidak beda dengan kitab-kitab Ba'alawi yang lain, tetap memuat ajaran-ajaran khurafat. Saya lanjut. Kemudian beliau berkata lagi, seandainya aku boleh mengatakan bahwa barang siapa yang mencium makam ini atau berada dalam perlindungannya atau di tanahnya, maka wajib baginya surga. Niscaya akan aku katakan. Lah ini kan ngeri lagi. Jadi seakan-akan itu berkata begini, barang siapa yang mencium tanah wali Ba'alawi, kuburan, jadi mencium tanah kuburan wali Ba'alawi, kemudian ia berada menziarahi makam wali Ba'alawi, maka jaminan surga. Ya wes, pokoknya ajaran Ba'alawi ini serba jualan surga. Asal kita mau menghormati Ba'alawi dengan penghormatan yang luar biasa, ya sudah, kita diiming-imingi surga. Ini sudah ciri khas ajaran Ba'alawi. Maka tak heran ketika pribumi, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah NU, ini ya berbondong-bondong pengen surganya Ba'alawi, diiming-imingi surga saja ya menjadi budak Ba'alawi ya mau. Karena apa? Ya karena memang Ba'alawi dalam kitab-kitabnya suka menjual surga, dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Asal kita mau mengikuti ajarannya, asal kita mau menjadi orang bawahannya, asal kita mau menjadi budaknya, menjadi gedibalnya. Dan kitabnya saja mengajarkan kita ini untuk menjadi gedibalnya, di mana kita mencium sandal para wali Ba'alawi, maka kita mendapat keutamaan yang luar biasa. Yang ada ya kita mendapat kotor yang luar biasa. Sandal bekas menginjak kotoran kemudian kita ciumi, ya kita mendapat kotor. Kemudian, dan waspadalah kalian dari apa yang diucapkan oleh ahli pembatasan logika kaku dan ahli kias. Ini mengkritik ajaran Wahabi. Jadi dalam teks ini sudah disisipi kata-kata seakan-akan ansang-ansang ini. Kalau ada yang menolak, ya kita siap-siap saja, karena mereka orang Wahabi itu adalah orang yang dangkal pemikirannya, sehingga akan mengkritik keterangan semacam ini. Ini katanya begitu. Ya memang ajarannya ajaran yang berlebihan. Ya bukan Wahabi, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya yang berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah saja tidak terima dengan ajaran yang semacam ini. Kemudian, demikianlah yang aku temukan dalam tulisan sebagian orang-orang utama yang mulia dan Allah lebih mengetahui serta lebih bijaksana. Selesai ucapan Al-Ghazali, selesai apa yang aku temukan dalam catatan yang dimaksud. Jadi dari tadi yang saya baca dari atas, itu adalah sebuah kalam. Yang kalam itu katanya catatan dari Imam Al-Ghazali. Padahal itu bukan catatan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan hal yang demikian itu. Itu adalah ucapan dari Kabib Ba'alawi. Itu adalah ucapan dari Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad Al-Habsyi yang kemudian dinisbatkan sebagai kalam Imam Al-Ghazali. Nah ini adalah memalsukan data biar argumennya kuat sehingga membawa-bawa nama Imam Al-Ghazali, padahal ini ucapan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nah inilah kitab-kitab Ba'alawi, sehingga ajaran-ajaran sesatnya itu ditutupi dengan oh ini pendapat Imam Al-Ghazali, jadi kita itu biar terkecoh, padahal tidak. Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan yang demikian. Bahkan setelah saya cek dalam kitab Al-Ghazali, khususnya di bab ziarah kubur, saya justru menemukan keterangan yang berbalik. Saya tunjukkan teks yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi wa minal adabi alla yamas sadoriha wala yuqabbilahu wala yatufa bihi fa inna dzalika min adatin nasoro wal mustahabu ayakifa ba'idan kama kana yakifu fi hayatihi idza dana minhu wala yaqrabu minhu illa biqadri ma yaqrabu fi hayatihi lil ikram. Ini asli makalah Imam Al-Ghazali yang termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Dan di antara adab ziarah kubur
adalah hendaknya ia tidak menyentuh makam. Nah, di sini justru sunahnya untuk tidak menyentuh makam, kemudian tidak menciumnya. Nah, Imam Al-Ghazali justru mengatakan anjurannya tidak mencium makam dan tidak melakukan tawaf di sekelilingnya, karena sesungguhnya hal itu merupakan kebiasaan tradisi orang-orang Nasrani. Lah, ketika dalam kitab Qurratun Nadhir halaman 190, halaman 191 dengan redaksi yang sangat panjang yang katanya itu adalah ungkapan dari Imam Al-Ghazali, padahal tidak, itu adalah ungkapan dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, tapi dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Sementara Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin justru mengatakan anjuran bagi seorang peziarah kubur agar tidak menyentuh makam, bahkan tidak menciumnya, dan tidak melakukan tawaf di sekelilingnya. Karena hal itu adalah perbuatan orang-orang Nasrani. Dan yang dianjurkan adalah berdiri agak jauh sebagaimana ia berdiri di hadapan orang tersebut saat masih hidup jika ia mendekatinya. Dan janganlah ia mendekat kecuali sekedar jarak yang ia lakukan saat orang itu masih hidup untuk tujuan penghormatan. Ini adalah ajaran Imam Al-Ghazali. Nah, ketika redaksi panjang tadi, di situ mengatakan bahwa mencium kakinya para wali Ba'alawi, kemudian mencium sandalnya para wali Ba'alawi, bahkan mencium debu sandal para wali Ba'alawi, kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ini adalah ajaran Ba'alawi. Kalau ajaran Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mencium sandalnya para wali Allah atau mencium debu di sandalnya para wali Allah, maka kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan demikian. Jadi jangan mencoba-coba untuk menisbatkan pernyataan ini sebagai pernyataan Imam Al-Ghazali. Ini adalah memalsukan. Jadi biar argumennya kuat, ini dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali tidak menganjurkan hal yang demikian. Nah, inilah penonton, bukti ajaran-ajaran sesat kitab-kitab Ba'alawi saya tunjukkan lagi. Bahwa dalam kitab Qurratun Nadhir halaman 190, halaman 191 ada ajaran di mana barang siapa yang mencium sandalnya para wali Allah, mencium debu sandalnya para wali Allah, bahkan menempelkan pipi di kuburan para wali Allah, maka mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan sampai ada jaminan barang siapa yang melakukan itu maka jaminan masuk surga. Bahkan barang siapa yang menempelkan pipinya di kuburan para wali Allah, maka ketika pipinya diangkat, Allah mengabulkan seluruh hajatnya. Ini kan ajaran Gedebrus ini. Ajaran Gedebrus yang kita tidak perlu mengikutinya. Dan bagi penonton, untuk lebih jelasnya, agar lebih tahu banyak isi kekhurafatan kitab yang saya baca, bisa cari kitab Qurratun Nadhir. Di situ masih ada khurafat-khurafat yang banyak yang belum saya bahas. Ini baru permulaan saya membahas kekhurafatan kitab Qurratun Nadhir. Ini baru di halaman awal-awal saja sudah kita menemukan ajaran yang janggal. Apalagi nanti ke halaman-halaman berikutnya, ya kita akan menemukan ajaran-ajaran sesat yang janggal untuk dikonsumsi oleh otak kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kesesatan Ba'alawi ini sudah bisa kita simpulkan dan tidak bisa dielakkan lagi. Karena dari kitab-kitab Ba'alawi sendiri ketika kita kaji, selalu di situ disisipi ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Bahkan yang tidak kalah gilanya berani menisbatkan ajaran ini sebagai ajaran Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali tidak pernah mengatakan sedemikian ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penonton paham dari apa yang saya uraikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.